Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah pembantaian etnis Tionghoa di Angke. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai ceritanya. Pembantaian etnis Tionghoa di Angke. Geger Pecinan atau juga yang dikenal sebagai tragedi Angke dalam bahasa Belanda Snedenmoor, yang berarti pembunuhan orang Tionghoa, yang merupakan sebuah serangan penuh kekerasan besar-besaran yang terorganisasi atas sebuah kelompok tertentu, etnis, keagamaan, atau lainnya, yang dibarengi oleh penghancuran terhadap lingkungannya, yaitu rumah, tempat usaha, pusat keagamaan, dan lain-lain terhadap orang keturunan Tionghoa di kota pelabuhan Batavia, Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Jakarta. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober tahun 1740. Sedangkan berbagai pertempuran kecil terjadi hingga akhir November pada tahun yang sama. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula yang terjadi menjelang pembantaian ini. Untuk menanggapi keresahan tersebut, pada sebuah pertemuan Dewan Hindia, Raad van Inde, Badan Pemimpin POC, Gubernur Jenderal Adriaan Falconer menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pernyataan Falconer tersebut diberlakukan pada tanggal 7 Oktober 1740 setelah ratusan orang keturunan Tionghoa, banyak di antaranya buruh di pabrik gula, yang membunuh 50 pasukan Belanda. Penguasa Belanda mengirimkan pasukan tambahan yang mengambil semua senjata dari warga Tionghoa dan mulai memberlakukan jam malam. 2 hari kemudian, setelah ditakutkan desas-desus tentang kekejaman etnis Tionghoa, kelompok etnis lain di Batavia mulai membakar rumah orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Sementara itu, pasukan Belanda menyerah rumah orang Tionghoa dengan meriam. Kekerasan ini dengan cepat menyebar di seluruh kota Batavia, sehingga lebih banyak orang Tionghoa yang dibunuh. Meski Falconer mengumumkan bahwa ada pengampunan untuk orang Tionghoa pada tanggal 11 Oktober, kelompok pasukan tetap terus memburu dan membunuh orang Tionghoa hingga tanggal 22 Oktober, saat Falconer dengan tegas menyatakan bahwa pembunuhan harus dihentikan. Di luar batas kota, pasukan Belanda terus bertempur dengan buruh pabrik gula yang berbuat rusuh. Setelah beberapa minggu penuh pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat mengungsi ke daerah lokasi. Diperkirakan bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa dibantai.
Jumlah yang selamat tidak pasti. Ada perkiraan 600 sampai 3.000 orang yang selamat. Pada tahun berikutnya, terjadi berbagai pembantaian di seluruh Pulau Jawa. Hal ini memicu suatu perang selama 2 tahun dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa melawan pasukan Belanda. Setelah itu, Wagner dipanggil kembali ke Belanda dan dituntut atas keterlibatannya dalam pembantaian ini. Gustav Willem van Imhoff menggantikannya sebagai gubernur jenderal. Hingga zaman modern, pembantaian ini kerap ditemukan dalam sastra Belanda. Pembantaian ini mungkin juga menjadi asal nama beberapa daerah di Jakarta. Gubernur Jenderal Wagner memerintahkan agar orang Tionghoa dibunuh. Pada periode awal kolonialisasi Hindia Belanda oleh Belanda, banyak orang keturunan Tionghoa dijadikan tukang dalam pembangunan kota Batavia di pesisir barat laut Pulau Jawa. Mereka juga bertugas sebagai pedagang, buruh, pabrik gula, serta pemilik toko. Perdagangan antara Hindia Belanda dan Tiongkok yang berpusat di Batavia menguatkan ekonomi dan meningkatkan imigrasi orang Tionghoa ke daerah Jawa. Jumlah orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat, sehingga pada tahun 1740 ada lebih dari 10.000 orang Tionghoa. Ribuan lagi tinggal di luar batas kota. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan mereka membawa surat identifikasi, dan orang yang tidak mempunyai surat tersebut dipulangkan ke Tiongkok. Kebijakan deportasi ini diketatkan pada Dasawarsa 1730-an setelah pecahnya epidemik malaria yang membunuh ribuan orang, termasuk Gubernur Jenderal De Van Clun. Menurut sejarawan Indonesia Benny J. Stiono, epidemik ini diikuti oleh meningkatnya rasa curiga dan dendam terhadap etnis Tionghoa yang jumlahnya semakin banyak dan kekayaan yang semakin menonjol. Akibatnya, Komisaris Urusan Orang Lokal Roy Ferdinand di bawah perintah Gubernur Jenderal Adrian Falconer memutuskan pada tanggal 25 Juli tahun 1740 bahwa warga keturunan Tionghoa yang mencurigakan akan dideportasi ke Ceylon yang kini menjadi Sri Lanka dan dipaksa menjadi petani kayu manis. Warga keturunan Tionghoa yang kaya diperas oleh penguasa Belanda yang mengancam mereka dengan deportasi. Stamford Raffles, seorang penjelajah asal Inggris dan ahli sejarah Pulau Jawa, mencatat bahwa orang Belanda diberitahu Kapitan Cina atau pemimpin etnis Tionghoa yang ditentukan Belanda untuk Batavia, Ni Hukong, agar mendeportasikan semua orang Tionghoa berpakaian hitam ataupun berpakaian biru, sebab merekalah orang-orang yang tidak mampu. Ada pula desas-desus bahwa orang yang dikirimkan ke Ceylon tidak pernah sampai ke sana, akan tetapi justru dibuang ke laut atau mereka mati saat membuat kerusuhan di dalam kapal. Ancaman deportasi ini membuat orang Tionghoa resah
dan banyak buruh Tionghoa meninggalkan pekerjaan mereka. Sementara penduduk pribumi di Batavia, termasuk orang-orang Betawi, menjadi semakin curiga terhadap orang Tionghoa dikarenakan mereka dianggap sebagai orang-orang kaya. Padahal banyak orang-orang Tionghoa waktu itu yang kurang mampu, yang mengakibatkan stigma buruk antara etnis Tionghoa dengan Betawi, dan sampai sekarang stigma buruk tersebut masih ada. Akan tetapi stigma buruk ini sudah berkurang, padahal kejadian tersebut sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Masalah ekonomi pun ikut berperan. Sebagian besar penduduk lokal yang kurang mampu dan beranggapan bahwa orang Tionghoa tinggal di daerah-daerah terkemuka dan sejahtera. Walaupun sejarah Belanda, A.N. Passmann mencatat bahwa orang Tionghoa menjadi bak orang Yahudi untuk Asia. Akan tetapi keadaan sebenarnya ternyata lebih rumit. Banyak orang Tionghoa yang kurang mampu yang tinggal di sekitar Batavia, yang merupakan buruh di pabrik gula, yang merasa dimanfaatkan para pembesar Belanda dan Tionghoa. Orang Tionghoa yang kaya memiliki pabrik dan menjadi semakin kaya dengan mengurus perdagangan. Mereka mendapatkan penghasilan dari pembuatan dan distribusi arak, sebuah minuman keras yang dibuat dari molase dan beras. Namun penguasa Belanda yang menentukan harga gula ini juga menyebabkan keresahan, sebab sebagai akibat penurunan harga gula di pasar dunia yang disebabkan kenaikan jumlah ekspor ke Eropa. Industri gula di Hindia Belanda merugi hingga tahun 1740. Harga gula di pasar global sudah separuh dari harga pada tahun 1720 karena gula menjadi salah satu ekspor utama Hindia Belanda. Negara jajahan itu sekarang mengalami kesulitan finansial. Pada awalnya, beberapa anggota Dewan Hindia, Rad van Indi, beranggapan bahwa orang Tionghoa tidak mungkin menyerang Batavia, dan kebijakan yang lebih tegas mengatur orang Tionghoa ditentang oleh fraksi yang dipimpin mantan Gubernur Zeeland, Gustav Willem Baron van Imhoff, yang kembali ke Batavia pada tahun 1738. Namun orang keturunan Tionghoa tiba di luar batas kota Batavia dari berbagai kampung. Dan pada tanggal 26 September, Wagner memanggil para anggota dewan untuk pertemuan darurat. Pada pertemuan tersebut, Wagner memerintah agar kerusuhan yang dipicu orang Tionghoa dapat ditanggapi dengan kekuatan yang mematikan. Kebijakan ini terus ditentang oleh fraksi Van Imhoff. Ia berpendapat bahwa ketegangan antara kedua fraksi politik ini ikut berperan dalam pembantaian. Pada tanggal 1 Oktober malam, Wagner menerima laporan bahwa ribuan orang Tionghoa sudah berkumpul di luar gerbang kota Batavia. Amukan mereka dipicu oleh pernyataannya pada pertemuan Dewan 5 hari sebelumnya. Wagner dan anggota Dewan Hindia lain tidak percaya hal tersebut. Namun
Setelah orang Tionghoa membunuh seorang sersan keturunan Bali di luar batas kota, Dewan memutuskan untuk melakukan tindakan serta menambah jumlah pasukan yang menjaga kota. Dua kelompok yang terdiri dari 50 orang Eropa dan beberapa kuli pribumi dikirim ke pos penjagaan di sebelah selatan dan timur Batavia, dan rencana penyerangan pun dibuat. Peristiwa pembantaian rumah orang Tionghoa dibakar. Dalam peristiwa pembantaian ini, setelah berbagai kelompok di pabrik gula keturunan Tionghoa memberontak dengan menggunakan senjata yang mereka buat sendiri untuk menjarah dan membakar pabrik. Ratusan orang Tionghoa yang diduga dipimpin Kapitan Cina Ni Hukong membunuh 50 pasukan Belanda di Master Cornelis yang kini menjadi Jatinegara dan Tanah Abang pada tanggal 7 Oktober. Untuk menanggapi serangan ini, pemimpin Belanda mengirim 1.800 pasukan tetap yang ditemani oleh milisi dan 11 batalion wajib militer untuk menghentikan pemberontakan. Mereka melaksanakan jam malam dan membatalkan perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan karena takut bahwa orang Tionghoa akan berkomplot pada malam hari. Yang tinggal di dalam batas kota dilarang menyalakan lilin dan disuruh menyerahkan semua barang hingga pisau paling kecil sekalipun. Pada hari berikutnya, pasukan Belanda berhasil menangkis suatu serangan dari hampir 10.000 orang di Tionghoa yang dipimpin oleh kelompok dari Tangerang dan Bekasi di tembok kota. Raffles mencatat sebanyak 1.789 warga keturunan Tionghoa meninggal dalam serangan ini. Untuk menanggapi serangan ini, Wagner kembali mengadakan pertemuan Dewan Hindia pada tanggal 9 Oktober. Sementara gosip mulai tersebar dalam kelompok etnis lain, termasuk budak dari Bali dan Sulawesi, serta pasukan Bugis dan Bali, bahwa orang Tionghoa berencana membunuh atau memperkosa orang lokal, atau menjadikan mereka sebagai budak. Untuk mencegah hal tersebut, kelompok-kelompok ini mulai membakar rumah-rumah milik orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Ini disusul oleh serangan Belanda terhadap tempat tinggal orang Tionghoa di Batavia. Politikus Belanda yang anti-kolonis W.A. van Heuvel menulis bahwa wanita hamil yang sedang menyusui, anak kecil, dan para pria jatuh dalam serangan. Tahanan pun dibantai seperti domba. Pasukan di bawah pimpinan Letnan Hermanus van Schulten dan Kapten Ian van Rusten, seorang serdadu Belanda yang selamat dari serangan di Tanah Abang, mengambil posisi di daerah pecinan. Schulten dan pasukannya menempatkan diri di Pasar Burung, sementara pasukan Van Rusten mendapat pos dekat kanal. Sekitar pukul 5 sore, serdadu Belanda mulai menembakkan meriam ke arah rumah orang-orang Tionghoa, sehingga mengakibatkan rumah-rumah tersebut terbakar. Beberapa orang Tionghoa tewas di rumah mereka, sementara yang lainnya ditembak saat keluar dari rumah, atau ada yang melakukan bunuh diri.
yang berhasil mencapai kanal dibunuh oleh pasukan Belanda yang menunggu di perahu kecil. Sementara pasukan Belanda lainnya mondar-mandir di antara rumah-rumah yang terbakar, mencari dan membunuh orang Tionghoa yang masih hidup. Tindakan ini kemudian tersebar di seluruh kota Batavia. Menurut Vermeulen, sebagian besar pelaku merupakan pelaut dan unsur masyarakat yang lain, tidak tetap ataupun baik. Dalam periode ini ada banyak penjarahan dan penyitaan properti. Tahanan Tionghoa dibunuh oleh pasukan Belanda pada tanggal 10 Oktober 1740. Pada hari berikutnya, kekerasan ini terus menyebar dan pasien Tionghoa dalam sebuah rumah sakit dibawa keluar dan akhirnya dibunuh. Usaha untuk memadamkan kebakaran di daerah Kali Besar belum membawa hasil. Kebakaran itu malah semakin mengganas dan baru dapat padam pada tanggal 12 Oktober. Sementara sebuah kelompok yang terdiri dari 800 pasukan orang Belanda dan 2.000 orang lokal menyerbu Kampung Gading Melati, di mana terdapat orang Tionghoa yang bersembunyi di bawah pimpinan Ki Panjang. Biarpun warga Tionghoa mengungsi ke daerah Paninggaran, mereka diusir lagi oleh pasukan Belanda. Terdapat sekitar 450 orang Belanda dan 800 orang Tionghoa yang menjadi korban dalam kedua serangan tersebut. Pada tanggal 11 Oktober, Wagner menyuruh para ofisir Belanda untuk menghentikan penjarahan, akan tetapi tidak membuahkan hasil. 2 hari kemudian, Dewan Hindia menentukan bahwa setiap orang yang membawa kepala orang Tionghoa akan dihargai dengan 2 dukat. Hal ini digunakan untuk memancing suku lain agar mereka ikut membantai orang-orang Tionghoa. Akibatnya, orang Tionghoa yang selamat dari serangan pertama mulai diburu karena menginginkan hadiah. Penguasa Belanda bekerja sama dengan kelompok lokal di berbagai daerah di Batavia. Grenadier Bugis dan Bali dikirim untuk memperkuat pasukan Belanda pada tanggal 14 Oktober. Pada tanggal 22 Oktober, Wagner memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan. Dalam sehelai surat yang panjang yang berisi bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan orang Tionghoa saat kerusuhan di Batavia. Dia mengajak orang Tionghoa untuk berdamai, kecuali pemimpin pemberontakan. Dia mengajukan penghargaan sebanyak 500 Reichsdaler untuk setiap pemimpin yang dibunuh. Di luar batas kota, terus terjadi pertempuran kecil antara pemberontak Tionghoa dan pasukan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober, setelah hampir 2 minggu adanya pertempuran kecil, 500 orang Tionghoa bersenjata berangkat menuju Caodawang yang kini menjadi Angke. Akan tetapi dihalau oleh kavaleri di bawah pimpinan Riedmeister Christopher Muhl serta Kornet Daniel Chip dan Peter Donker. Pada hari berikutnya, kavaleri itu yang terdiri dari 1.594 pasukan Belanda dan penduduk lokal mendekati markas orang Tionghoa di pabrik gula Salapajang.
Di sana mereka berkumpul di hutan, lalu membakar pabrik yang masih penuh dengan pemberontak orang-orang Tionghoa. Satu pabrik lain di Bojongrenje dimusnahkan oleh pasukan Belanda yang lain. Karena takut pada pasukan Belanda, orang-orang Tionghoa mengungsi ke pabrik gula lainnya di Kampung Melayu yang berjarak kurang lebih 4 jam dari Salapajang. Markas ini dimusnahkan oleh pasukan di bawah pimpinan Kapten Ian Jos Krummel. Setelah mengalahkan orang Tionghoa, pasukan Belanda kembali ke Batavia. Sementara orang Tionghoa yang mulai dikurung 3.000 prajurit dari Kesultanan Banten melarikan diri ke arah timur mengikuti pesisir utara Pulau Jawa. Pada 30 Oktober dilaporkan bahwa orang Tionghoa tersebut sudah melewati Tangerang. Perintah untuk gencatan senjata diterima Krummel pada tanggal 2 November. Dia dan pasukannya kembali ke Batavia setelah menempatkan 50 penjaga di Caudoang. Ketika Krummel tiba di Batavia, sudah tidak ada lagi pemberontak Tionghoa di luar tembok kota. Penjarahan berlangsung sampai tanggal 28 November dan pasukan pribumi terakhir dibebas tugaskan pada akhir bulan tersebut. Pan In Hoop dan 2 anggota Dewan Hindia lain ditangkap untuk pembangkangan setelah menantang Falkner. Sebagian besar sejarawan mencatat sebanyak 10.000 orang Tionghoa yang berada di dalam kota Batavia dibunuh dan 500 lagi mengalami luka berat. Antara 600 dan 700 rumah milik warga orang Tionghoa dijarah dan dibakar. Permulaan mencatat 600 orang Tionghoa yang selamat. Sementara sejarawan Indonesia ART Kemasang mencatat 3.000 orang yang selamat. Sejarawan Tionghoa Indonesia Beni G. Setiono mencatat bahwa sebanyak 500 tahanan dan pasien rumah sakit dibunuh. Dengan jumlah orang yang selamat sebanyak 3.431, pembantaian ini disusul oleh periode yang rawan pembantaian terhadap warga keturunan Tionghoa di Pulau Jawa, termasuk satu pembantaian lagi di Semarang pada tahun 1741 dan beberapa pembantaian lain di Surabaya dan Gresik. Sebagai salah satu syarat untuk berakhirnya kekerasan, yakni semua penduduk Batavia keturunan Tionghoa dipindahkan ke suatu pecinan di luar batas kota Batavia yang kini menjadi daerah Glodok. Ini membuat orang Belanda lebih mudah untuk mengawasi orang-orang Tionghoa. Untuk meninggalkan daerah pecinan, orang Tionghoa membutuhkan tiket khusus. Namun pada tahun 1743 sudah ada ratusan pedagang keturunan Tionghoa yang bertempat di dalam kota Batavia. Orang Tionghoa lain yang dipimpin oleh Ki Panjang mengungsi ke Jawa Tengah, di mana mereka menyerang berbagai pos perdagangan Belanda dan bergabung dengan pasukan di bawah pimpinan Susuhunan Mataram, Pakuwona II. Meskipun perang ini sudah selesai pada tahun 1743, selama 17 tahun terdapat konflik di Jawa secara terus-menerus. Pada tanggal 6 Desember tahun 1740,
Van Inhofe dan 2 anggota Dewan Hindia lainnya ditangkap atas perintah Wagner dengan tuduhan pembangkangan. Dan pada tanggal 13 Januari 1741 mereka dikirimkan ke Belanda dengan kapal yang berbeda. Mereka tiba di Belanda pada tanggal 19 September tahun 1741. Di Belanda, Van Inhofe meyakinkan RN ke-17 memegang saham utama VOC, bahwa Wagner yang memicu pembantaian di Batavia, serta menyampaikan pidato berjudul Pertimbangan atas keadaan mutakhir di Hindia Belanda pada tanggal 24 November. Sebagai akibat dari pidato itu, Van Inhofe dan anggota dewan lain dibebaskan dari semua tuntutan. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1742, Van Inhofe dikirim kembali ke Batavia menggunakan kapal Hersteller sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Ia tiba di Batavia pada tanggal 26 Mei tahun 1743. Van Inhofe dikirim kembali ke Belanda, akan tetapi kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Wagner sudah diminta digantikan sebagai Gubernur Jenderal Belanda pada akhir tahun 1740, dan pada bulan Februari tahun 1741 menerima surat yang memerintahkan dia mengangkat Van Inhofe sebagai penggantinya. Versi lain ialah bahwa RN ke-17 menggantikan Wagner sebagai hukuman atas terlalu banyak gula yang diekspor daripada kopi pada tahun 1739 yang sangat merugikan VOC. Saat Wagner menerima surat tersebut, Van Inhofe sudah dalam perjalanan ke Belanda. Wagner meninggalkan Hindia Belanda pada tanggal 6 November 1741 setelah memilih Johannes Tenes sebagai penggantinya sampai Van Inhofe sudah kembali. Pada tanggal 25 Januari 1742 dia mendarat di Cape Town, akan tetapi ditangkap dan diselidiki oleh Gubernur Hendrik Swellengrebel atas perintah RN ke-17. Wagner dikirim kembali ke Batavia pada bulan Agustus tahun 1742, di mana ia dipenjarakan di benteng Batavia, dan 3 bulan kemudian digugat atas beberapa tuntutan, termasuk keterlibatannya dalam geger pecinan. Pada bulan Maret 1744, ia dinyatakan bersalah dan dituntut dengan hukuman mati, dan harta bendanya disita. Pada bulan Desember tahun 1744, kasus tersebut dibuka kembali setelah Wagner membuat pernyataan yang panjang untuk pembelaan dirinya. Wagner meminta lebih banyak bukti dari Belanda, akan tetapi meninggal dunia dalam kurungan pada tanggal 20 Juni tahun 1751 sebelum penyelidikan diselesaikan. Hukuman mati dibatalkan pada tahun 1755. Permulaan berpendapat bahwa penyelidikan Wagner tidak adil dan dipicu oleh amarah masyarakat di Belanda.
Ini mungkin diakui secara resmi, sebab pada tahun 1760 Walter Falconer, Adrian Isaac Falconer mendapatkan ganti rugi sebanyak 725.000 gulden. Produksi gula di Batavia turun secara drastis setelah pembantaian, sebab banyak orang Tionghoa yang dulu mengurus industri tersebut sudah terbunuh atau hilang. Industri tersebut mulai berkembang lagi setelah Gubernur Jenderal Van Imhoff mengkolonisasi Tangerang. Awalnya dia bermaksud agar orang yang berasal dari Belanda untuk bertani di sana. Dia berpendapat bahwa orang Belanda yang sudah ada di Batavia adalah orang malas. Namun, dia tidak bisa menarik orang baru karena pajak di Hindia Belanda sangatlah tinggi. Maka dia terpaksa menjual tanah kepada orang Belanda yang ada di Batavia. Pemilik tanah baru ini tidak berkenan untuk mengerjakan tanah tersebut. Maka mereka menyewakan tanah itu kepada orang Tionghoa. Produksi meningkat setelah itu. Akan tetapi baru pada dekade 1760-an produksi ada pada tingkat yang sama dengan tahun 1740. Setelah itu produksi mulai berkurang lagi. Jumlah pabrik gula juga berkurang. Pada tahun 1710 terdapat 131 buah pabrik. Akan tetapi pada tahun 1750 jumlahnya hanya berbuah 66 buah pabrik. Vermeulen menyebut pembantaian ini sebagai salah satu peristiwa dalam kolonialisasi Belanda pada abad ke-18 yang paling menonjol. Dalam disertasinya, W.W. Darmowijono menyatakan bahwa program ini mempunyai peran besar dalam sastra Belanda. Sastra ini muncul dengan cepat. Darmowijono mencatat adanya sebuah puisi oleh Willem van Heeren yang mengkritik pembantaian ini. Dalam sebuah puisi anonim dari periode yang sama yang mengkritik orang Tionghoanya, Raffles menulis pada tahun 1830 bahwa catatan histori Belanda jauh dari lengkap atau memuaskan. Sejarawan asal Belanda Leonard Groos menulis bahwa geger pecinan secara tidak langsung membuat kota Batavia berkembang pesat, akan tetapi membuat dikotomi antara etnis Tionghoa dan pribumi yang masih terasa hingga akhir abad ke-20. Pada abad yang sama, pembunuhan massal ini dicatat juga dalam bahasa Banjar oleh Abdurrahman di syairnya, Syair Hemok. Pembantaian ini mungkin juga menjadi asal nama beberapa di daerah Jakarta. Salah satu etimologinya yaitu nama Tanah Abang yang berarti tanah merah. Ialah bahwa daerah itu dinamakan untuk darah di orang Tionghoa yang dibunuh di sana. Van Huppel berpendapat bahwa nama itu diajukan agar orang Tionghoa yang selamat dari program lebih cepat menerima amnesti. Nama Rawabangke mungkin diambil dari kata bangkai karena jumlah orang Tionghoa yang dibunuh di sana.
Etimologi serupa juga pernah diajukan untuk angke di Tambora, Jakarta Barat.